Listen guys, gue udah lupa video dengan modelan seperti ini. Apakah gue udah pernah bikin di masa lalu atau enggak? Tapi yang pasti guys, di video kali ini, gue udah pilih dan gue susun 10 perfume yang bakal gue simpan forever. Yes, dan ini adalah designer perfume. Kira-kira ada apa aja yang bakal gue keep forever dalam hidup gue? Simak terus. Oke guys, tentu aja balik lagi sama gua Indofresh, channel yang paling keren seputar perfume di Indonesia. No debat. Dan 10 perfume yang bakal gua keep forever and ever gitu. Dan itu tuh berarti 10 perfume itu sangat lekat banget dengan gua. Entah terlepas dari DNA-nya yang gua suka, terlepas dari performance-nya yang cocok banget dengan gua, atau terlepas juga dari salah satu dari perfume ini tuh mempunyai ikatan emosional yang begitu erat dengan gua gitu. Yang tentunya list gua kali ini tidak bisa dijadikan patokan kalau ini tuh adalah best of the best dari kurang lebih 2000 botol perfume yang ada di dalam koleksi gua gitu. Ada banyak faktor yang bakal melatar belakangi perbedaan pendapat di antara kita gitu. Di antara gua yang sebagai content creator yang membuat list ini, maupun kalian yang nonton di rumah ataupun dimanapun kalian berada. Sehingga guys, enjoy video kali ini. Kalau memang kalian tuh penasaran dengan salah satu list yang ada di video gua kali ini guys, kalian tuh wajib untuk sampel terlebih dahulu. Atau setidaknya kalau kalian tuh malas beli sampel, kalian tuh bisa jalan ke toko offline yang ada di mall-mall. Kalian tuh coba di sana gitu sendiri. Karena di video kali ini gue tidak menyarankan ke kalian untuk beli blind buy dengan 10 perfume ini guys. Ini cuman sebagai gue tuh pengen share aja ke kalian. Yang mana kalau misalnya gue disuruh pilih 10 perfume for life gitu. Atau untuk yang ada di hidup gue gitu. Dan gue buang yang lainnya. Ini adalah 10 perfume yang bakal gue keep for life. Ada beberapa parfum yang memang sangat gua banget gitu, dan itu tuh gua input juga di list kali ini gitu guys. Maupun ada juga beberapa yang ini tuh new update dari gua sendiri guys. Yes, karena mungkin kalian subscriber lama, kalian tahu misalnya, oh gua tuh suka 1 sampai 10 nih. Nah, tentu di perjalanan gua sebagai gua kolektor parfum, yang tentu aja list gua tuh bakal berubah-berubah dong. Karena ya seiring perkembangan parfum juga, gua tuh ngetes juga dengan beberapa rilisan baru. Dan ini adalah hasil dari yang mana yang menjadi perfume-perfume yang gue tuh bakal keep for life untuk yang lama, yang memang eternal, abadi banget untuk di diri gue sendiri maupun untuk di new discover gue gitu. So guys, gue bakal langsung mulai aja di nomor ke-10. Di nomor 10 ini guys, gue bakal bilang ini tuh adalah the best iris fragrance sepanjang hidup gue gitu. Karena gue tuh punya pengalaman banyak banget nyobain perfume dengan aroma iris, baik designer maupun niche. Gue tuh menempatkan ini sebagai best of the best iris fragrance gue. Dan from the house of Ralph Lauren, this is Ralph Club Elixir. Sorry, kebalik. Dan terlepas dari ini tuh susah banget untuk didapetin sekarang, dan ini juga bukanlah favorite dari beberapa content creator, alias ini tuh bisa dikatakan under the radar banget, oke? Dan bukan berarti karena dia hidden gem ataupun under the radar atau mungkin jarang banget dimention oleh beberapa fragrance collector, fragrance reviewer di luar negeri, sehingga gue tuh mention perfume di nomor 10, bukan karena itu guys. Ini melainkan dari kualitas yang memang gue adore banget dengan apa yang bisa gue rasakan ketika gue semprot pertama kali perfume ini. Ini tuh beautiful fragrance yang mana lo bakal dapetin dengan oris, sebenarnya bukan iris gitu, oris root. Yang di hidung gue sendiri ya ini tuh mirip aja seperti iris karena memang DNA-nya tuh sangat close banget. Namun lo juga bakal dapetin dengan lavender dan juga leather yang saling bahu-membahu menjadi satu guys. Beautiful fragrance, gue bakal bilang classy on the bottle, smells so good, dan juga kerasa begitu mahal. Ingredients yang digunakan kerasa begitu high quality. Lo nggak bakal dapetin sesuatu yang kesannya cheapy dari awal sampai akhir dengan perfume ini. Dan ya, ini ada di nomor 10 gua. Kita next di nomor 9, dan my god, ini adalah new edition untuk di perfume designer gue, dan langsung gue taruh di bakal gue keep for lifetime karena menurut gue ini tuh yang terbaik untuk aromanya untuk dari house ini guys. From the house of Guerlain, this is L'Homme Ideal Pure Parfum. Gue punya hampir semua lini dari L'Homme Idealnya Guerlain gitu.
Dan satu yang paling membuat gue mind blowing yaitu seri L'Intense-nya. Kalian tahu sendiri, punya gue tuh yang masih botol style lama yang full black seperti ini guys. Tapi ketika gue coba yang Pure Parfum ini, waktu itu pengen ke Dubai di 2 bulan yang lalu, gue transit di Singapura di Bandara Changi, dan gue cobain dengan parfum ini guys. Gue mind blow secara otomatis. Ini tuh beautiful fragrance, openingnya betul-betul luar biasa gitu. Masih datang dengan cherry, vanilla, nutty smell yang memang kerasa begitu kuat banget dengan DNA dari L'Homme Ideal itu sendiri guys. But ini tuh mempunyai nuansa booziness di opening yang gua waktu itu tuh gua nggak tahu itu tuh udah datang dari mana gitu. Gua tuh pikirnya itu tuh rum. Setelah gua cek di beberapa web, ternyata dia tuh punya amaretto di opening yang merupakan pendekatan booziness tapi dengan feels almondy yang masih tetap dibawa oleh L'Homme Ideal itu sendiri guys. Perfect menurut gua, 10/10 untuk openingnya, walaupun untuk dry down-nya sedikit mubazir untuk taste gua. Tapi guys, untuk openingnya ini tuh nggak ada yang bisa mengalahkan dengan opening dari Pure Parfum L'Homme Ideal ini guys. Terbaik yang pernah gua cium dalam hidup gua. Ini tuh enak banget, gua bakal bilang. Dan of course, kalau memang kalian tuh tuntut gua untuk buang semua koleksi gua dan sisakan 10 designer, ini akan ada dalam salah satu list gua. Dan itulah sebabnya ada di nomor 9. Dan kita next di nomor ke-8. Dan di nomor ke-8 ini guys, sebuah perfume yang kalian tuh udah tahu, gue suka banget dengan aroma dari perfume ini. Dari DNA-nya sendiri guys, itu mewakili DNA modern, sweet modern fragrance yang tentu aja tuh sangat-sangat familiar di hidung kita para fragrance enthusiast, fragrance collector gitu. Namun ada satu flanker dari seri ini yang notabene menjurus ke sebuah notes yang mungkin bakal kedengaran agak tricky di telinga kalian. Tapi secara jujur guys, ketika kalian taruh hidung kalian di atomizer-nya, kalian bakal tahu kalau ini adalah amazing, luar biasa on the bottle. From the House of Emporio Armani, this is Stronger With You, Oud. Sesuai dan seperti apa perkiraan kalian, Stronger With You, Oud ini bakal selalu ada di dalam hati gue dan bakal gue keep selama-lamanya gitu. Walaupun di tangan gue cuman ada yang 50 mili. Ini tuh sementara OTW gue beli 100 mili untuk 2 botol. But dari DNA-nya, ini adalah salah satu paling terbaik, paling enak yang pernah gue sniffing dalam hidup gue. Oud-nya tidak skanky sama sekali. Oud-nya tidak Middle Eastern sama sekali. Sweet vanilla oud yang dikombinasikan dengan lavender. My God, salah satu parfum terseksi yang pernah gue coba dalam hidup gue so far gitu. Untuk itulah guys, ada di nomor ke-8. Kita next di nomor ke-7. Ya, kalau kalian tahu gue tuh suka banget dengan leather. Gue tuh punya parfum dengan perwakilan leather di nomor ke-7 gue ini guys. Tapi yang menjadi lucunya, dia tuh punya twist dengan sebuah accord notes yang hasilnya tuh membuat gue tuh geleng-geleng kepala. Sampai detik ini pun ketika gue nyium parfum ini guys, gue selalu mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Karena ada seseorang perfumer yang bisa menciptakan aroma secakep ini gitu. From the House of Tom Ford, this is Mr. Fabulous. Ya, gue tahu memang sekarang tuh udah ada yang terbaru ya, yang Mr. Fabulous Pure Parfum kalau nggak salah. Dan dengan aromanya, ini adalah leather yang dikombinasikan dengan almond, yang menghasilkan seperti aroma leather yang playful, yang seakan-akan lo bakal dapetin dengan feels bubble gummy-nya di sela-sela dengan aroma leather yang sweet, sexy seperti ini guys. Gak pernah sekalipun di hidup gue tuh pernah nyium aroma seperti ini. Ini tuh beautiful dan unique fragrance dengan pendekatan leather yang sangat-sangat berbeda dengan leather pada umumnya gitu. Sehingga gue tuh sangat-sangat adore banget dengan scent dari Mr. Fabulous by Tom Ford ini guys. Betul-betul nice quality scent yang sangat-sangat gue cinta gitu. Untuk itulah sebabnya guys, gue taruh di dalam list gue kali ini. Bagi kalian yang pengen untuk menyelam dengan seri dari Tom Ford, khususnya untuk private blend-nya guys, gue ingetin kalian untuk coba untuk Mr. Fabulous. Kalian gak bakal menyesalinya. Dan sekarang kita next di nomor ke-6 guys. Di nomor ke-6 adalah favorite hampir semua content creator. Begitupun gue, sehingga yes, gue masukin parfum ini dalam salah satu list yang bakal gue keep for life. From the House of Dior, this is Dior Homme Parfum 2014. Dimana dengan aroma iris
yang mirip seperti lipstick style gitu guys. Yang mana itu tuh love or hate. Bagi kalian yang bakal hate, kalian bakal bilang itu kecium seperti lipstick yang dipakai oleh nenek kalian gitu. Tapi bagi kalian yang love, kalian bakal bilang itu adalah salah satu iris termahal yang ada di dalam dunia perfume. Tapi yang menjadi sesuatu yang cakep, yang luar biasa different dengan perfume-perfume iris yang lain. Yaitu perpaduan leathernya guys, yang luar biasa. Bersama dengan violet, leather, iris. Ini adalah salah satu kombinasi yang paling luar biasa yang ada di dalam dunia perfume designer saat ini. Walaupun gue gak bakal bilang itu adalah the best iris kalau menurut pengalaman dan taste gue sendiri, karena gue lebih memilih justru yang ada di Ralph Lauren Ralph Cup Elixir ini guys. Tapi dengan dikombinasikannya dengan leather, dengan violet, dan juga dengan beberapa kombinasi notes yang lain guys, menghasilkan aroma yang begitu timeless, begitu tidak mungkin untuk tidak dicintai gitu. Dan itulah sebabnya ini tuh menjadi favorit dari banyak orang. Dan ada di nomor ke-6 gue. Kita next di nomor ke-5 guys. Dan di nomor ke-5 ini tuh perfume yang gue udah beli sejak berapa ya? Udah lama banget gitu. Gue tuh punya 100 ml gue udah habisin. Dan ini adalah backup bottle 50 ml gue. Yang gue tersadar ketika gue tuh membuat list kali ini, yang mana gue tuh mengakui kalau ini adalah perfume terbaik dari House of Prada gitu. Gue nggak bisa jauh-jauh dari perfume ini, dan bahkan gue udah nggak pernah lagi untuk pakai perfume ini karena gue tuh cuma punya yang 50 ml gitu, oke. Dan from the House of Prada, this is Infusion Dome. Memang dari House of Prada punya banyak banget persaingan, diantaranya ada yang dari lini L'Homme-nya, ada yang dari lini Amber-nya gitu. But kalau kalian tuh berbicara tentang kualitas, tentang pure quality, kalian tuh bakal dapetin di Infusion Dome ini guys. Dimana lo bakal dapetin dengan iris lagi-lagi, but ini tuh beda banget dengan pendekatan dua iris yang lain guys. Dimana lo bakal dapetin dengan high quality iris with a powdery touch yang kerasa begitu bedak banget, di dry down of course. Tapi yang membuat dia tuh berbeda yaitu nuansa nerolinya yang bakal membuat dia tuh menyerupai sabun yang eksklusif, yang mahal, dengan sentuhan bedak di dry down-nya guys. Betul-betul luar biasa. Bahkan bini gue pun sendiri yang gak terlalu suka perfume, oke, dia tuh selalu bilang kalau ini tuh adalah perfume terbaik dari Prada, dan mungkin dari yang gue miliki, hampir semua yang gue miliki, menurut dia ini yang paling terbaik gitu. Dan untuk itulah guys, gue tuh bakal taruh ini di dalam perfume yang bakal gue keep for life gitu, oke? Karena memang kualitasnya tuh keren banget, dan gue looking forward untuk mencari backup bottle gue untuk perfume ini. Dan untuk 4 besar ini guys, gue yakin semua subscriber lama gue udah tahu, semua udah familiar dengan 4 yang bakal gue mention ke depan ini guys. Dimulai dulu dari nomor keempat gue, ini adalah Dior Fahrenheit Le Parfum. Yang kalian ketahui ini adalah favorit gue of all time dari seri Fahrenheit gitu. Yang mana ini juga sering banget disalahartikan oleh para subscriber gue. Mereka berpikir ini adalah Dior Fahrenheit, sehingga banyak yang bilang, oh ini yang dipakai papa gue dulu kok, yang dipakai kakek gue. Nope, ini tidak dipakai bokap lu, oke? Yang dipakai bokap lu adalah Fahrenheit DOG. Nah ini yang seri Le Parfum, ini adalah new flanker guys. Yes, dimana lo bakal dapetin dengan bourbon vanilla dan juga violet leaf gitu. Dan of course dengan gasoline, petroleum gasoline, yang memang masih tetap dibawa oleh Fahrenheit dari yang OG sampai sekarang, atau dengan aroma wangi yang mirip seperti bensin gitu, oke? Enak banget. Namun yang berbeda di sini guys, yaitu vanilanya tuh kerasa boozy. Itulah gue bilang itu adalah bourbon vanilla gitu. Seperti adanya rum yang diperpadukan dengan vanilla yang kerasa boozy, hot, warm, sweet, with a touch of ozonic yang datang dari violet leaf. My God, ini adalah kombinasi yang begitu cantik, yang begitu luar biasa dari Dior Fahrenheit serinya guys. Salah satu flankernya yang of course gue bakal keep for my lifetime. Next, nomor ketiga guys, gak ada yang gak tahu dengan perfume ini. Semua tahu kalau ini adalah perfume favorit gue of all time. Ini adalah Ferragamo Intense Leather. Yes, perfume yang begitu versatile banget dari Ferragamo. Harganya nggak terlalu mahal, but memiliki aroma yang superb
dalam hal leather gitu. Ketika gue tuh nge-mention dengan beberapa favorit perfume leather gue di masa lalu, banyak yang mengkritik, yang bilang oh ini tuh aromanya terlalu ini, terlalu itu, terlalu A, terlalu B, terlalu C, nggak pleasing, nggak bisa di blind buy dan lain-lain gitu. Nah, dengan gue mention yang ini guys, yang tentu aja menjadi favorit gue untuk aroma leather yang ringan dan gampang untuk dipakai, dengan red apple, fruity, dan juga lo bakal dapetin dengan nuansa earthy nuance yang ada di backgroundnya, bersamaan dengan leathery accord yang seperti asap gitu, menjadi bayang-bayang untuk semua notes yang ada di depan, menjadikan Ferragamo Intense Leather adalah salah satu perfume leather of all time yang bisa kalian blind buy, dan ini tuh enak banget keciumnya guys. Create for signature scent, kalian tuh bisa gunakan dimanapun dan kapanpun. Dan untuk itulah guys, ada di nomor ketiga gua. Kita next nomor kedua, perfume yang mungkin kalian tuh subscribe gua karena gua tuh sedari gua tuh review perfume ini gitu. Dan banyak banget dari kalian yang bilang kalau gua adalah perfume ini gitu. Ya, gua adalah ini gitu. From the House of Hermes, this is Terre d'Hermes. Yes, itu yang versi Eau de Toilette yang menurut gua adalah sebuah pembuka jalur dari gua sendiri, gua pribadi. Ketika gua tuh mendiscover sebuah signature scent yang berbeda dengan orang lain. Ya, karena pada waktu itu di Indonesia banyak banget anak muda yang kurang suka dengan aroma parfum ini. Bitterness yang ada di opening yaitu dari jeruk yang kerasa pahit, yang dimix dengan vetiver yang banyak yang bilang tuh kerasa seperti ada aroma tanahnya. Membuat ini tuh jadi banyak yang hate, walaupun juga banyak yang love. Dan dari semua yang banyak yang love itu, gue adalah salah satunya yang suka banget dengan aromanya guys. Menurut gue Terre d'Hermes ini tuh adalah masterpiece, ini tuh adalah art gitu. Seni. Ini nggak bisa dilihat sebagai perfume. Ini adalah seni on a bottle. Untuk itulah guys, gue taruh di nomor ke dua gua. Yes, gua juga punya yang seri terbaru yang nanti bakal gua berikan full reviewnya untuk kalian, yaitu yang Eau de Parfum Intense new release 2025 guys. Gua udah full wear dan gua mind blowing dengan aromanya guys. Kalian tunggu aja untuk full reviewnya. But di nomor kedua ini, for my lifetime, Terre d'Hermes Eau de Toilette. Dan inilah dia untuk 10 perfume yang gua bakal keep for my lifetime atau for life gitu. Silahkan tulis di kolom komen jika kalian tuh punya beberapa pertanyaan seputar dengan perfume ini. Dan thank you so for watching. Kita bakal ketemu di next video. And keep smelling good. Pow.